hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih yang tidak pernah gagal, love never fails. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya sering banget kedatangan jemaat-jemaat, teman-teman yang pada sharing sama saya. Dan dari semua sharing atau dari semua konseling yang ada, saya cuma ngambil kesimpulan adalah seperti begini. Kita lagi kehilangan kasih, saudara. Krisis kasih begitu luar biasa melanda kita semuanya. Baru-baru ini ada seorang yang datang, ya, seorang dewasa muda, anaknya masih kecil-kecil 2. Lalu dia bilang sama saya begini, Pastor Liv, saya terakhir datang ke gereja tahun 2016. Sejak itu saya udah gak ke gereja lagi. Kemudian saya tanya kenapa, dan dia jawab, ya karena saya sudah lebih percaya dengan kepercayaan lain. Sudah terkasih ketika saya ngobrol ya, dan saya terus dengerin dia, ternyata orang ini luka, saudara. Mama papanya udah bercerai dari dia umur 4 tahun. Papanya meninggalkan keluarganya, dia harus berjuang, mamanya berjuang untuk dia. Setelah dia dewasa, mamanya menjadi lebih usia, dia yang berjuang untuk mamahnya. Singkat cerita tahun 2016, jadi papanya udah gak perhatikan dia lagi. 2016 terakhir dia masih ke gereja sama mamanya jatuh sakit. Masuk ke rumah sakit, biayanya besar sekali, dia harus banting tulang, dia kerja, dia jualin macam-macam untuk bisa membiayai mamahnya, saudara. Kemudian akhirnya mamanya meninggal dunia, ya dia udah kecewa, dia kecewa dengan papahnya, sekarang dia kecewa sama Tuhan yang mengambil mamanya, saudara. Lalu dia telepon papahnya, dia katakan, "Pah, mama meninggal, ada di rumah duka ini." Papanya menjawab gini, udah bukan urusan papa, nanti papa kirim ampau aja, kata papanya. Wah, hancur hati, luka. Dan kemudian dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Lalu akhirnya apa, saudara? Dia enggak lagi ikut Tuhan. Dan itu baru satu cerita, begitu banyak cerita, saudara terkasih, kejadian nyata. Teman-teman kita, lingkungan kita, bahkan mungkin Anda sendiri yang mengalami krisis kasih, kekurangan kasih sayang, saudara. Sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen rentan sekali. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ternyata ketika kita punya kasih tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Beri tepuk tangan dulu ya buat Yesus Kristus. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, saudara, kita mau baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, saya ambil dari Oke, kita baca ya, bahasa Inggris ya. Love never fails, ya, artinya kasih tidak pernah gagal. Oke, kalau bahasa Indonesianya boleh dibuka ya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Saya ambil dari terjemahan sederhana ya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Kasih akan bertahan selama-lamanya. Kalau kita tahu, saudara, bahwa kasih tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita, kasih Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan saudara dan saya, kasih Tuhan akan bertahan selama-lamanya, saudara terkasih. Maka yang paling kita butuhkan dalam hidup adalah melekat dengan kasih Tuhan. Cari kasih di dalam Tuhan. Karena manusia bisa mengecewakan kita, keadaan bisa mengecewakan kita. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. 1 Korintus 13 ayat ke-13, saya mau saudara baca lagi juga sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah apa, saudara? Kasih. Hari ini kita mau belajar tentang kasih, saudara. Karena ciri orang Kristen terbesar adalah kasih. Ketika kita bicara tentang Kristus, kita bicara tentang kasih, saudara terkasih. Nah, hari ini ada beberapa poin yang ingin saya bagikan supaya kita mengerti tentang dahsyatnya kasih itu, saudara. Yang pertama, saudara, kasih mengalahkan kutuk dan dosa. Ya, itu yang pertama, saudara. Kasih lebih berkuasa, saudara terkasih, daripada kutuk dan belenggu dosa di dalam kehidupan kita. That's love. Kenapa saya katakan kasih lebih berkuasa? Saudara, latar belakang kita itu adalah latar belakang keluarga-keluarga yang dikutuk Tuhan. Latar belakang papa saya sebelum kenal Tuhan Yesus Kristus, papa saya itu orang Tionghoa asli yang masih menyembah berhala, seluruh keluarganya, saudara. Turun-temurun dari oma saya yang asli orang Chinese Toto, opa saya yang asli orang Chinese Toto, saudara terkasih. Mereka gak kenal Kristus, mereka gak kenal kasih. Mereka kenalnya dewa-dewa, saudara. Sehingga itu diwariskan dari mana? Dari nenek moyang mereka. Turun-temurun hidupnya menyembah dewa. Turun-temurun hidupnya menyembah yang tidak benar, Tuhan yang tidak benar. Sehingga kutuk itu terus ada di dalam kehidupan. Sampai ketika papa saya kenal Yesus di dalam kehidupannya.
Kasih masuk di dalam kehidupan keluarga papa saya. Dan seterusnya, generasi ke bawahnya, anak-anaknya papa, cucu-cucunya papa, semuanya kenal Tuhan Yesus Kristus. Artinya kasih itu lebih besar. Anda mungkin datang ke sini dan berkata, aduh keluarga saya berantakan, cerai, berantakan luar biasa. Aduh pokoknya ada yang dipenjara lah, kemudian papa saya ini itu, ada yang bunuh diri lah di dalam kehidupan keluarga saya. Aduh kayaknya kutuk ngikutin saya terus, saya takut nikah, saya takut nanti ke depannya keluarga saya juga cerai. Berapa banyak orang sekarang takut nikah saudara, karena yang mereka lihat adalah keluarga mereka yang cerai terus-terusan di dalam kehidupan. Tetapi ingat, ketika Yesus datang di dalam keluarga kita, ketika Yesus datang di dalam hati kita, maka kasih Yesus mampu mengalahkan setiap belenggu dosa. Kasih Yesus mampu mematahkan setiap kutuk-kutuk di dalam keluarga. Jadi saudara terkasih, sekalipun kalau kita lihat papa mama kita dan ke atasnya, mereka masih orang-orang yang belum kenal Tuhan, masih penuh dengan kejahatan. Ingat dirimu sudah kenal Kristus dan saat itulah setiap kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salibnya Kristus. Ada amin saudara? Beri kemuliaan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus saudara terkasih. Tuhan sangat mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 berkata, inilah kasih itu ya. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wow. Kita dulu musuh Allah, kita ini gak kenal Tuhan, keluarga besar kita ke atas-atas sana, nenek moyang kita musuhnya Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi saya, begitu mengasihi saudara. Tuhan gak mau turun-temurun hancur saudara. Makanya Tuhan pilih saudara untuk kenal Kristus. Supaya dengan kuasa Allah setiap belenggu-belenggu yang sudah ada di atas kita. Belenggu perceraian ya, karena mungkin kakek, nenek cerai. Tahu gak sih saudara, iblis tuh paling senang mengikat generasi. Iblis itu sebenarnya takut sekali. Karena apa? Karena sekarang mungkin buat Anda yang single, Anda kelihatannya masih single. Tetapi iblis udah bisa lihat potensimu, engkau akan menikah. Engkau akan punya mungkin 3 anak. 3 anakmu akan punya 3 anak lagi, berarti total 9 cucumu. 9 cucumu akan menikah lagi dan akan punya masing-masing 3 lagi. Terus saudara terkasih, dari engkau yang kelihatan saat ini adalah single, ada satu generasi ke depan yang luar biasa saudara terkasih, yang Tuhan akan berikan. Makanya iblis nggak mau ada ribuan generasi yang akan kenal Kristus, yang akan bangkit di muka bumi ini menjadi pemenang. Iblis hancurkan kita. Iblis hancurkan engkau dengan luka batin. Iblis hancurkan engkau dengan kutukan. Iblis hancurkan engkau gak bisa keluar dari belenggu dosa. Iblis hancurkan engkau dengan segala macam tipu muslihat iblis. Tetapi ketika Yesus masuk di dalam kehidupan kita, kuasa yang ada di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Ada amin saudara terkasih. Anda tidak perlu takut lagi. Jika Anda sudah punya Yesus, percayalah masa depanmu gemilang bersama dengan Tuhan. Masa depanmu berkemenangan bersama dengan Tuhan. Keluargamu berkemenangan bersama dengan Tuhan. Ada satu survei saudara terkasih ya. Di dalam survei ini saudara, ini adalah survei yang mereka lakukan melihat keturunan generasi saudara ya. Selama 100 tahun. Yang disurvei ada 2 orang. Yang pertama adalah Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini lahirnya tahun sekitar 1700-an. Kemudian saudara, dia itu terima Yesus dalam kehidupan dia. Lalu sejak itu saudara, hidupnya sangat mengasihi Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia itu jadi pengkhotbah saudara terkasih. Setiap malam dia itu membawa anak-anaknya dan istri-istrinya berdoa bersama-sama. Dia ngajarin anak-anaknya, semua anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Kemudian setelah dihitung, dia punya 1000 keturunan dalam waktu jangka waktu 100 tahun. Dan saudara tahu ya, karena satu Jonathan Edwards yang terima Kristus, terima kasih Tuhan, engkau akan lihat segala macam yang jelek latar belakang nenek moyangnya tidak lagi ada. Karena Tuhan sudah hapuskan. Dan keturunannya dahsyat-dahsyat saudara. Dikatakan 13 orang menjadi rektor. 65 orang jadi profesor. 3 orang jadi senator. 100 orang jadi pengacara. 75 orang perwira militer. 100 orang jadi pendeta saudara. 60 orang jadi penulis terkenal. 80 orang megang peranan penting. Kemudian
ada yang jadi gubernur juga, 1 orang jadi wakil presiden Amerika, 66 orang jadi dokter, 135 orang jadi editor, 1 orang jadi penerbit, 100 orang jadi misionaris, 80 orang jadi kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika, 1 jadi istri wakil presiden Amerika. Dan wah deh, saudara lihat tuh, ini terbukti ketika kasih Tuhan mengalahkan semua kutuk saudara, kutuk kehancuran dalam kehidupan generasi semuanya terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi bandingkan dengan satu keluarga, di mana keluarga yang hancur, kutuk terus ada dalam kehidupan. Tetapi orang ini namanya Max Jukes, dia gak mau terima Tuhan. Dia gak mau terima kasih Allah di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dengan Max Jukes? Dia punya 540 keturunan. Dikatakan 310 keturunannya menjadi pengemis. 150 keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya pembunuh, 100 orang pemabok, banyak keturunannya jadi wanita yang gak baik. Dan keluarga ini telah merugikan negara miliaran rupiah, dolar ya waktu itu, jutaan dolar. Saudara lihat, ketika tidak ada kasih Tuhan, ketika tidak ada Kristus di dalam sebuah keluarga, maka kutuk itu mengalir terus, turun-temurun, dan hasilnya adalah seperti demikian. Sekarang keputusannya di tanganmu saudara. Kalau engkau berasal dari keluarga broken family, kalau engkau berasal dari keluarga yang hancur, apakah engkau mau meneruskan kehancuran keluargamu kepada generasi ke depanmu? Ingat ya, engkau gak sendiri. Ingat ya, engkau akan menikah, engkau akan punya anak, engkau akan punya cucu, engkau akan punya cicit, engkau akan punya buyut, engkau akan punya anaknya buyut, cicitnya buyut, dan seterusnya saudara. Kalau engkau hari ini bikin keputusan untuk terima Yesus dalam kehidupanmu, bahkan engkau sudah terima Yesus, tapi engkau bikin keputusan untuk menyembuhkan lukamu dengan kasih Tuhan yang luar biasa, maka saya yakin ke depannya engkau akan melihat ketika keturunanmu semua ditulis seperti tadi, saudara terkasih, keturunanmu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada amin saudara? Yang mau beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Keputusan di tangan kita, keputusan di tangan Anda semuanya. Anda udah punya kasih Tuhan yang mampu untuk mengalahkan apapun segala macam kutukan yang terjadi di dalam hidupnya. Saya pernah cerita, mertua saya, saudara terkasih ya, mertua saya sekarang hamba Tuhan luar biasa. Saudara saya sangat sayang banget sama mertua saya. Tapi saudara tahu, keluarga mertua saya, ke atasnya nenek moyangnya tadinya belum ada yang kenal Tuhan. Semuanya cuma Kristen ikut-ikutan saudara. Tapi mabok jalan terus, kejahatan jalan terus saudara terkasih. Termasuk mertua saya. Dia juga lakukan banyak kejahatan-kejahatan orang dunia saudara. Ya, dugem iya, main perempuan iya, bohong iya, bisnis gak bener iya, semuanya sudah terkasih. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena sejak papa mertua saya terima Kristus di dalam kehidupannya saudara. Dia memutuskan setiap kutuk dan belenggu-belenggu yang ada di dalam keturunan dia. Sehingga hasilnya saudara, puji Tuhan, papa melayani, anak-anaknya melayani, cucu-cucunya melayani, dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ya, apalagi saudara, kasih membuat hubungan keluarga menjadi indah. Kalau hubungan keluarganya udah indah, menjadi bertambah indah. Kita tuh manusia gak pernah bisa hidup sendiri saudara. Kita bukan makhluk sendirian, kita makhluk sosial yang Tuhan memang ciptakan kita seperti demikian. Namun saudara terkasih, di dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya, seringkali yang ada bukan hubungan yang baik. Kita banyak terluka dengan orang lain, bahkan di dalam keluarga kita banyak masalah dengan orang tua, dengan anak-anak kita, saudara. Itu yang terjadi di dalam hubungan kita. Tetapi kita semua kepengen dong punya keluarga yang indah, punya hubungan yang baik, saudara, dengan mama papa kita, mertua kita. Kita seneng dong lihat anak-anak akur luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan, saudara. Saya punya 3 orang anak, Rachel, Jacob, IJ, akur luar biasa. Saya lihat ya, kalau misalnya IJ, anak saya yang paling kecil, suka ketiduran, saudara, di sofa sambil nonton TV ketiduran, kamarnya dia itu di lantai atas. Kokonya yaitu Jacob,
Dia akan belai-belai adiknya, kemudian dia akan bangunin, yuk IJ pindah ke kamar. Namanya juga anak kecil ngantuk saudara, pasti bilangnya nggak mau. Di sini panas ya kan, ayo udah harus tidur. Dan apa yang dilakukan oleh kokonya, dia gendong loh adiknya saudara. Kalau kita pergi jalan-jalan, misalnya liburan keluar kota, ya jalan kaki panjang, misalnya di Bali kan kita suka jalan kaki saudara. Baru jalan bentar, adiknya udah kecapean, aduh capek banget. Kokonya mau lo gendongin saudara terkasih. Saya cuma bilang gini, Tuhan, harta terbesar dalam kehidupan kita bukan soal harta lo saudara. Bukan soal banyaknya uang yang kita punya. Karena jika Anda punya uang ratusan M sekalipun, tetapi engkau bermusuhan, engkau lihat keluargamu bermusuhan, engkau lihat hubunganmu dengan orang tua gak baik, engkau lihat kakak beradik kayak kucing sama anjing, sedih gak saudara? Sedih. Tapi sering kali dalam kehidupan kita gak punya uang M-an. Jut-jut aja gak punya, kadangkala saudara terkasih, ya kan? Mau ke ATM aja ya ampun, ngambil 50.000 aja, maaf saldo Anda tidak cukup saudara terkasih ya. Tapi sering kali Anda lihat keluargamu akur, engkau punya hubungan yang baik dengan kakak adik, engkau punya hubungan yang baik dengan orang tua, engkau lihat anak-anakmu saling tolong menolong dengan yang lainnya. Ada sesuatu yang uang gak bisa beli saudara. Dan itulah kasih Tuhan. Kalau engkau lihat sekarang hidupmu berantakan, kakak beradik berantem segala macam, engkau sudah dipilih Tuhan untuk punya kasih itu, untuk engkau bagikan. Ayo, kalau engkau punya cici atau punya koko atau punya mama atau punya papa yang keras, yang aduh menyebalkan dalam hidup mereka, yang mereka butuhkan apa? Kasih. Segala kejahatan, segala luka hati, orang-orang yang keras, orang-orang yang biasanya menyebalkan, itu karena mereka luka hati kebanyakan saudara. Karena orang luka hati pasti melukai orang lain. Yang mereka butuhkan kasih. Mereka seringkali enggak butuh nasihat saudara. Karena mereka udah dinasehatin banyak orang dan mereka keras hati. Sulit untuk terima nasihat. Tetapi yang dibutuhkan adalah senyumanmu. Yang dibutuhkan hanya belayanmu. Yang dibutuhkan hanya engkau berkatanya, Ci apa kabar Ci? Dan mungkin dia ngomel seperti biasa. Hidup lain, ngeluh segala macam ya kan. Kirim aja makanan ya. Kirim aja tanda cinta kita buat dia saudara. Atau kalau kita lihat ada orang gak punya uang, keluarga kita gak punya uang, berkekurangan, hidupnya aja susah saudara, jangan diomelin. Gak punya duit sih, males sih kerja gini-gini, kita gak pernah tahu. Mungkin dia udah usaha kerja, dia udah lakukan yang terbaik saudara. Dan juga jangan tanya, orang paling sering nanya gini ya, udah tahu orang miskin, udah tahu orang susah, apa yang bisa saya bantu, kabarin aja ya. Saudara kadang-kadang kita malu saudara, orang yang punya duit bilang, oh gitu ya saya perlu duit, malu saudara. Kalau memang Anda tergerak, keluarin aja uang, tolong aja ya. Kadang-kala kasih perlu wujudnya saudara. Walaupun mungkin, karena Tuhan gak akan pernah minta sesuatu dari kita kalau kita gak punya. Tuhan gak akan nyuruhmu ngasih 100.000 rupiah kalau engkau gak punya 100.000 rupiah. Apapun yang ada di dalam hidupmu bisa menjadi saluran kasih untuk membuat hubungan menjadi indah. Ada amin sudah terkasih? Bapak-bapak ayo jangan pelit sama istrinya. Habis ibadah langsung ke ATM ya, transfer 5 juta buat istrinya. Ada amin ibu-ibu? Amin kan? Haleluya. Nah sudah terkasih, kasih mampu untuk membuat hubungan semakin indah. Dimulai dari mana? Dari kita. Jangan nuntut orang. Mungkin orang itu belum dipenuhi kasih. Tapi saudara sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan kalau udah penuh dengan kasih Tuhan, Tuhan gak mau kita simpen kasih itu. Tuhan mau kita bercahaya lewat kasih kita. Dan saya yakin Anda bisa, Anda dipilih, Anda mampu. Dan lewat hidupmu, kasih Allah akan dimuliakan. Ada amin saudara? Oke, kita baca dulu ya. Mazmur 128 ayat yang keempat saudara ya. Yuk 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau, berbahagialah engkau dan, next. Istrimu seperti pohon anggur yang subur. Amin saudara. Ini seperti pohon anggur yang subur. Jangan pandang istrinya dan berkata, bener ya mama subur sekarang. Jangan gitu saudara ya. Ini cuma perumpamaan ya kan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Kemudian
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau kita ngaku takut akan Tuhan, pasti ada kasih. Bapak-bapak, yang dibutuhkan oleh anak-anakmu bukanlah suara kerasmu. Seringkali yang dibutuhkan oleh anak-anakmu bukanlah otoritasmu yang kau tunjukkan, saudara. Seringkali yang dibutuhkan oleh anak-anak hanya pelukan kecil kita, atensi kecil kita, saudara, perhatian kita, ya, itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Sama kepada istri juga gitu, bapak-bapak, ya, kasihilah istrimu, ibu-ibu semuanya lakukan ini, karena pada saat ada kasih di tengah-tengah keluarga kita, ya, keluarga yang rukun, keluarga yang mazmur, keluarga yang rukun, Mazmur berkata, kesanalah berkat Tuhan akan curahkan. Ada amin, saudara? Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang hari ini lagi berantem, ya, mungkin ini pesan Tuhan yang menyuruh kita habis ibadah segera WA orang yang lagi kita berantemin. Minta maaf aja, ya. Mungkin kita nggak salah, it's okay, saudara terkasih. Cuma bilang maaf ya, mungkin hubungan kita lagi nggak enak, tapi just wanna say saya mengasihi kamu, saudara. Hari ini mungkin itu yang menjadi teguran Tuhan dalam kehidupan kita untuk memperbaiki setiap hubungan yang lagi rusak saat ini. Oke, yang ketiga. Kasih mampu untuk merestorasi keluarga, saudara ya. Ada restorasi yang akan diberikan oleh kasih. Jadi kalau keluarga udah hancur, lewat kasih mampu untuk direstorasi, saudara. Saya banyak pelayanan perempuan ya, mungkin karena saya perempuan juga, saudara. Tapi waktu saya melayani kaum perempuan, saya percaya saya nggak lagi melayani kaum perempuan. Saya lagi melayani keluarga-keluarga. Karena perempuan ini ditempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Perempuan-perempuan yang datang di dalam pelayanan, saudara, yang mereka mungkin minta dilayani, saudara. Mereka tuh istri dari suami, seorang suami, ibu dari anak-anak. Jadi ketika saya melayani mereka, saya tahu ini bukan cuma ibu yang luka, keluarga yang hancur, saudara, keluarga yang luka. Banyak sekali di dalam pelayanan saya kaum wanita yang datang dengan kepahitan hati. Karena masalah suami lah, masalah mertua lah, masalah hubungan yang hancur. Kalau saya kasih contoh, contohnya gak akan habis-habis, saudara terkasih. Ada yang datang berkata suami saya kasar. Ada yang berkata lagi suami saya udah dibawa kabur oleh ondel-ondel, saudara terkasih ya kan. Hati-hati saudara kalau lihat ondel-ondel, saudara ya kan. Kalau bapak-bapak ada yang bilang juga, aduh istri saya dibawa kabur sama tukang delman. Oh, cocok saudara ya, yang satu ondel-ondel, satu tukang delman. Nah artinya gini, banyak keluarga hancur, banyak keluarga hancur. Saya menyaksikan sendiri, saya melihat sendiri. Iblis bekerja keras untuk menghancurkan keluarga kita. Iblis bekerja keras, iblis gak suka kalau keluarga kita bahagia. Iblis gak suka ngelihat orang-orang Kristen, keluarganya berkemenangan. Iblis gak suka. Tapi saudara, kasih Tuhan mengalahkan segala-galanya. Saya percaya kasih Tuhan mampu merestorasi segala-galanya. Banyak orang-orang sakit hati akan dipakai oleh iblis, saudara, untuk membuat kehancuran di dalam keluarga. Ciri-ciri orang sakit hati seperti apa sih? Sedikit singkat ya saudara, ini ciri-cirinya. Orang yang sakit hati tanda-tandanya adalah suka memikirkan berulang-ulang. Dia gak bisa move on dari masa lalunya. Jadi kalau Anda ingat terus kejadian 25 tahun yang lalu, ya, tetapi ingatnya dengan sakit ya. Bukan kalau orang udah pulih, dia akan ingat, tapi ingatnya udah gak sakit lagi. Tapi kalau masih ingat dan kemudian masih nangis lagi, aduh pokoknya itu orang jahat banget. Kapan? Saya pernah ngelayanin oma-oma. Aduh nangis gini, kapan oma kejadiannya? Oh 50 tahun yang lalu. What? Opa mana sekarang? Opanya udah mati. Ya ampun ya kan. Saudara, itu tanda-tanda orang sakit hati. Waktu memikirkannya akan muncul amarah, sakit hati lagi, nangis, sesak, dada sesak. Ya. Kemudian susah tidur, susah makan, bahkan berat badan turun jadi kurus. Tapi bukan semua orang kurus sakit hati ya, sudah terkasih ya. Jadi kalau kita lihat suami kita kurus, jangan-jangan dia sakit hati, saudara ya. Kemudian gak semangat lakukan aktivitas. Orang sakit hati sering gosip, saudara. Sering ceritain yang gak, karena dia kan sakit hati, apalagi dengan orang yang nyakitin hati dia bisa ceritain kejahatan suaminya, kejahatan mertuanya, kemana-mana. Sampai ke pasar nawar ikan pun ceritain betapa jahatnya suaminya, saudara, ke tukang ikan. Karena sakit hati. Kemudian sering sakit-sakitan. Ya. Kemudian belum kuat atau gak mau ketemu orangnya. Anda pergi ke pesta pernikahan.
Kemudian Anda lihat, aduh tuh orang lagi yang nyebelin itu. Terus Anda di pesta pernikahan kan enak kan all you can eat. Anda pergi ke ke pondok-pondokan makan kambing guling. Dia juga makan di situ. Anda kabur nggak jadi makan. Anda ke pondokan siomay, ada dia juga di situ. Anda kabur. Terus Anda pergi lagi ke pondokan empek-empek, ada dia juga di situ. Kemana Anda pergi dia cari makan di situ. Dan Anda nggak mau makan. Akhirnya sepanjang pesta Anda cuma ada di tempat air putih, saudara terkasih. Kenyang sampai rumah, kenyang kembung. Rugi, kenapa? Karena nggak suka ketemu orangnya. Kalau Anda hari ini benci seseorang dan Anda nggak mau ketemu orangnya, hati-hati, kebencianmu akan menghancurkanmu, bukan menghancurkan orang itu. Ingat ya. Kemudian apa? Susah berdoa untuk orang itu. Ya iyalah. Doanya bahkan gini, Tuhan matiin dia aja, bunuh dia aja Tuhan. Ada satu anak muda juga konseling ke saya. Dia katakan papanya selingkuh. Tapi satu kali papanya kena sakit kanker. Wah dia senang katanya. Waduh syukurin katanya. Ternyata sembuh kata dia. Kok Tuhan gak matiin papa sih sekalian? Lihat saudara, kita gak boleh doa begitu. Kalau engkau berdoa untuk kematian orang lain, saudara tahu itu menjadikanmu seorang pembunuh. Engkau belum bunuh, tapi engkau sudah punya niat untuk mematikan orang. Di hadapan Tuhan, engkau seorang pembunuh. Karena Tuhan ya aja bilang kan, kalau engkau baru menginginkan aja ya istri orang, ini belum mengambil istri orang, baru menginginkan aja, Tuhan aja udah marah, udah dosa di hadapan Tuhan. Jadi hari ini jangan ya, pingin orang itu hancur dan alami musibah, bahkan pengen balas dendam. Anda ada di tempat ini yang kepengen balas dendam? Pokoknya nggak harus lakukan sesuatu untuk menghancurkan dia, ya kan? Bahkan saudara kita tahu ya, kasus-kasus terbaru saat ini orang ngebunuh itu gampang banget. Anak-anak Tuhan loh saudara, karena balas dendam, karena kesel, karena kepahitan saudara terkasih. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Iblis senang anak-anak Tuhan pindah tim, yang tadinya tim Kristus sekarang jadi timnya iblis saudara. Perkataan dan perbuatannya sering menyakiti hati orang lain yang gak ada hubungannya sama orang itu. Anda tahu orang yang sakit hati? Seorang istri benci sama suaminya, sakit hati sama suaminya saudara. Karena suaminya ternyata ketahuan selingkuh. Lalu oleh keluarga istrinya ya, itu istrinya dipindahkan keluar kota. Karena malu di kota itu udah kedengeran beritanya. Dipindahkan keluar kota sama anak-anaknya. Anaknya masih kecil-kecil, anaknya masih SD saudara. Istrinya sakit hati, kepahitan, kecewa, belum sembuh. Saudara tahu dia gak bisa balas dendam ke suaminya, tapi dia punya anak-anak. Apa yang dilakukan kepada anak-anaknya? Kalau anaknya bandel, ini anaknya yang cerita sama saya, kalau anaknya bandel, itu kan rumahnya ada kebun, di kebunnya itu ada sapu lidi yang gagangnya gede saudara untuk menyingkirkan daun-daun kering. Mamanya ambil gagangnya itu loh saudara, itu dipukulin ke badan anak-anaknya. Dan dia bilang, aduh sakitnya luar biasa. Dan satu kali dia mual, nih anak mual. Di kamarnya mual, pusing, anak umur 8 tahun saudara. Nggak tahu mesti gimana, pokoknya udah kayak badan lemes. Ya dia cari mamanya dong. Mamanya lagi tidur. Jadi dia bangunin mamanya karena dia udah muntah berkali-kali, udah lemes. Ma, aku sakit, minta obat. Saudara, mamanya marah. Mamanya ambil obat kayu putih, satu botol, katanya satu botol obat kayu putih. Mamanya bilang gini, sini, tidur sini, di kasurnya mamanya, ditumpahin semuanya saudara, ditaruh di perut anaknya, dan anaknya bilang, saya masih ingat besokannya, perut saya melepuh semuanya katanya. Anaknya gak salah, tapi mamanya sakit hati sama papanya, akibatnya ke orang lain. Saudara lihat, kehancuran demi kehancuran yang iblis bikin atas keluarga. Tetapi tenang, waktu kita punya Kristus, kasih Allah akan mampu untuk merestorasi setiap keluarga-keluarga yang hancur. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya banyak pelayanan perempuan dan kaum perempuan saudara bilang gini, tapi suami saya berantakan. Ya, ada yang banyak yang pengen cerai lagi sama suaminya. Saya katakan, dengarkan. Kalau kita tetap setia sama Tuhan, sekalipun suami kita nggak setia, sama bapak-bapak juga, sekalipun mungkin istrimu yang pergi daripadamu, kita menjadi single parent, ya. Bayangkan saja seperti sebuah pesawat terbang.
Pesawat terbang saudara, itu punya mesin lebih dari satu. Pada saat di udara, mesinnya mati satu, apakah pesawatnya akan jatuh? Tidak saudara. Saya udah tanya sama pilot beneran saudara ya. Dan pilot bilang enggak, karena kan ada mesin yang lainnya. Ada mesin satunya lagi. Selama mesin yang satunya lagi juga nggak rusak, pesawat itu nggak akan jatuh. Saudara, kalau keluargamu hancur, kalau pasanganmu saat ini lagi belum dalam Tuhan, pasanganmu tidak lagi benar dalam kehidupannya, keluargamu lagi nggak benar dalam kehidupanmu, jadilah anak Tuhan di tengah-tengah keluarga yang seperti mesin tetap menyala. Mesin iman kita tetap menyala, mesin percaya kita tetap menyala saudara. Kenapa? Walaupun satu mesin, keluargamu akan tetap bisa diselamatkan. Keluargamu akan tetap bisa direstorasi. Keluargamu akan tetap bisa mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan membenci. Oke, ayat terakhir 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau seseorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi dia masih membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Lagi pula Allah sudah memberikan perintahnya kepada kita, yaitu siapapun yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. Saudaranya belum tentu orang baik, saudaranya belum tentu dalam Tuhan, saudaranya belum tentu hidupnya benar, tetapi tugas kita sebagai anak Tuhan tetap mengasihi mereka yang belum kenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan, yang masih jahat dalam kehidupan kita. Karena lewat kasih Tuhan dari dalam kehidupan kita, saya yakin keluargamu yang hancur akan mengalami restorasi luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus.